Dari beberapa tahun belakangan sampai sekarang ini, Afrika telah mulai menjadi lokasi perang proksi militer dan ekonomi antara Rusia, China, Prancis, dan Amerika Serikat. Terletak di posisi yang sangat strategis bagi Rusia dalam mengambil posisi menghadapi hegemoni Barat, yakni NATO. Dan Rusia terus menebarkan pengaruhnya di benua Afrika untuk melawan dominasi Barat baik dalam hal militer maupun ekonomi. Grup Wagner Rusia telah melakukan intervensi dalam urusan beberapa negara Afrika, memberikan dukungan militer dan keamanan, sambil memperluas pengaruh Rusia di benua Afrika. Но они отработали контракт свой, с честью отработали, с достоинством. А если завтра здесь войны не будет, им в Африку надо ехать. И там отстаивать русские интересы. Grup Wagner, pasukan militer swasta berkekuatan ribuan orang, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu alat kebijakan luar negeri Rusia yang paling berpengaruh. Ini telah memainkan peran penting di medan perang Suriah dan Ukraina. Beberapa tahun belakangan telah bekerja untuk memperluas jejaknya di Afrika. Grup tersebut telah beroperasi di beberapa negara Afrika sejak 2017. Seringkali memberikan kliennya dukungan militer langsung dan layanan keamanan, melatih tentara lokal, melindungi tokoh tingkat tinggi, melawan kelompok pemberontak dan teror, selain melindungi sumber daya alam seperti intan, emas, dan uranium. Kasus Libya. Pencarian pangkalan militer dan memukul mundur Barat dari Libya. Sejak Oktober 2018, kehadiran grup Wagner di Libya untuk mendukung Panglima Khalifah Haftar yang memimpin Tentara Nasional Libya atau LNA. Posisi Libya yang terletak di sebelah selatan wilayah NATO tentunya menjadi lokasi strategis bagi Rusia dalam menghadapi NATO dan memperluas aliansinya ke benua Afrika. Secara umum, lokasi benua Afrika ini sangat strategis bagi Rusia dalam menghadapi NATO dari arah selatan menghadap ke Eropa. Jika terjadi perang dengan NATO, Rusia butuh melakukan serangan yang bervariasi, dan salah satunya dari arah selatan dari benua Afrika. Perang saudara Libya terjadi antara dua kubu utama, yakni Pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA berbasis di Libya Barat, yang diakui oleh PBB dan didukung oleh Perancis, US, Italia, Turki, dan Qatar. Hampir semuanya negara NATO, kecuali Qatar. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat dan Tentara Nasional Libya atau LNA yang dipimpin Haftar berbasis di Libya Timur dan didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan Rusia. Meskipun Prancis secara terbuka mendukung pemerintah GNA yang didukung oleh PBB, Prancis juga memberi dukungan keuangan militer dan intelijen ke Haftar LNA. Peran ganda yang bermuka dua Prancis tidak lepas agar tetap memperoleh keuntungan ekonomi terlepas siapapun yang akhirnya berkuasa. Prancis yang memiliki kemitraan strategis dengan Haftar karena bergantung pada impor minyak dari wilayah yang dikuasai Haftar. Tetapi warga Libya tidak senang dengan keterlibatan Prancis yang terus ingin mengeruk minyak mereka. Tentara bayaran Wagner saat ini sudah dikerahkan di pangkalan udara Jufra yang terletak di Libya Tengah dan pangkalan udara Gardabia di Sirte. Strategi Rusia tentunya untuk memiliki pangkalan militer di Libya seperti yang telah terjadi di Suriah. Beraliansi dengan Libya, ini akan sangat menguntungkan bagi Rusia, karena secara sumber daya alam dan ekonomi, Libya merupakan salah satu negara kaya minyak di Afrika. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Italia, Spanyol, Perancis, dan bahkan Amerika Serikat mengimpor minyak dari Libya. Jika terjadi aliansi Rusia-Libya, maka akan memberi dua keuntungan sekaligus bagi Rusia, yakni posisi strategis pangkalan militer dan mengunci sumber impor minyak negara-negara anggota NATO di Eropa. Selain itu, dalam masa peperangan, jika pecah perang NATO-Rusia, maka bahan bakar menjadi kunci krusial untuk persediaan logistik. Mengunci bahan bakar Eropa artinya membuat lapar kendaraan-kendaraan perang NATO.